Okay, well everybody, are you ready for learning English today? Of course, I'm sure that you are ready for learning English. Baik teman-teman semuanya, di materi kita, di dalam video ini kita akan belajar materi tentang similar modal auxiliary. Oke, teman-teman mungkin sudah pernah belajar sebelumnya, di video-video sebelumnya sudah kita berikan beberapa pembelajaran tentang beberapa modal seperti can, must, ataupun may. Baik, apa itu similar modal? Similar modal yaitu adalah apabila ada lebih dari satu modal dalam sebuah kalimat, maka modal yang pertama akan tetap, sedangkan yang kedua harus diubah menjadi similar modal. Jadi similar modal itu adalah perubahan modal ini ya, perubahan modal yang nanti biasanya ini akan terjadi ketika ada dua modal di dalam satu kalimat tersebut. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang similar modal, Mr. Sigit pengen menjelaskan dulu, yaitu perubahan-perubahan similar modalnya. Yang pertama, can akan berubah menjadi be able to. Must akan berubah menjadi have to atau has to. Penggunaan have to itu diikuti ketika nanti bertemu dengan subjek I, you, we, they. Oke, dia akan menggunakan have to. Ya. Terus kalau menggunakan has to, dia akan bertemu dengan she atau he atau it. Baik, ya. Jadi sekali lagi ketika nanti subjeknya I, you, we, they, maka dia akan menggunakan have to. Ketika subjeknya she atau he atau it akan menggunakan has to. Oke. May akan berubah menjadi be allowed to. Be allowed to. Oke, baik teman-teman. Dan yang butuh diketahui, setelah adanya modal, baik itu modalnya cuma satu saja dalam satu kalimat, ataupun ada similar modalnya, atau berarti jumlahnya lebih dari satu modal, verb yang akan digunakan akan tetap pada posisi verb 1. Ya, tidak akan pernah ketemu dengan verb ing, tidak akan pernah ketemu dengan verb 2, tidak akan pernah ketemu dengan verb 3. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Kita langsung masuk saja ke dalam contoh-contoh soalnya, biar teman-teman lebih memahami. Baik, kita masuk nomor 1. Aku harus bisa berbicara bahasa Inggris. Harus itu adalah modal yang artinya adalah must. Bisa juga modal artinya can. Nah, ketika terdapat dua modal yang bergabung seperti ini, maka modal yang kedua ini harus diganti menggunakan similar modal. Berarti translate-nya I must be able to. Dari mana be able to? Be able to adalah perubahan dari modal can. Berarti I must be able to speak English. Berbicara bahasa Inggris. Baik, nomor 2. Kamu mungkin harus pergi sekarang. Mungkin itu may, harus itu must. Berarti di dalam modal yang kedua harus menggunakan similar modal. Similar modal dari must akan menggunakan, kalau tidak have to, ya has to dalam posisi simple present. Ya, karena di sini subjeknya adalah kamu, maka dia akan menggunakan have to. Ya, berarti you may have to leave now. Oke, sekarang di soal nomor 3. Saya mungkin bisa berjalan di atas api. Ada mungkin itu may, bisa itu can. Berarti can-nya harus menggunakan be able to, karena harus menggunakan similar modal. Jadi bahasa Inggrisnya adalah I may be able to walk on the fire. Nomor 4. Kita tidak harus bisa berjalan. Tidak ini berarti kalimat negatif ya nanti ya. Harus bisa. Harus ini modal pertama yaitu must.
bisa yaitu can, maka can-nya nanti harus digunakan similar modal ya. Berarti bahasa Inggrisnya adalah we must not. Kita tidak harus, we must not. Baru similar modalnya dimasukkan, similar modalnya can, be able to walk on the air. Baik, soal nomor 5. Mungkinkah dia laki-laki bisa berbicara bahasa Inggris? Modalnya adalah mungkinkah dan bisa. Nah, karena di sini bentuknya adalah interrogatif, maka modal yang boleh ditaruh di depan hanya modal pertama saja. Ya, jadi mungkinkah dia bisa berbicara bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya adalah may he be able to speak English. Baik, teman-teman, ini adalah materi tentang similar modal. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan sangat mudah. Thank you very much.